Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita hormati jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah, yang saya hormati para murabbi, yang saya hormati kakak-kakak musyrif, dan juga para mahasantri Pusat Ma'had Al-Jami'ah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa pagi, sebagaimana rutinitas kita untuk Selasa, setelah kita berjamaah sholat subuh, lalu kita sambung dengan membaca al-awrad, lalu kita membaca al-wirdul latif, dan ada irsyadan. Ini saya merasa berada di pengungsian, karena banyak saudara-saudara kita yang masih tidur. Maka mohon yang tidur untuk bangun, dan yang bangun segera tidur, karena gantian. Tapi nanti kalau sudah waktunya tidur. Tapi ala kulli hal, ya sudahlah, yang bangun saja. Para hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan mengangkat hadis di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-22. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan laki-laki ini begini, ara'aita, bagaimana pendapat panjenengan ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat, kalau saya ini melaksanakan sholat maktubah, yaitu sholat-sholat yang wajib, yang fardu, wa sumtu ramadan, dan saya berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan yang halal, wa harramtul haram, dan mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah terhadap yang tadi itu sesuatu pun. Jadi tidak ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, yang sunnah. Lalu orang ini tanya, a'adkhulul jannah, apakah nanti saya akan masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban na'am. Para hadirin rahimakumullah, menarik untuk kita kupas hadis ini. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, bahwa beliau itu menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah itu tahu orang yang bertanya terkait dengan kualitas keimanannya dan lain sebagainya, karena agama ini sesungguhnya tidak memberatkan. Maka kemudian dalam hadis ini dijelaskan, seorang yang bertanya itu, yang dalam riwayat itu disebutkan namanya adalah Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Nah, sahabat Nu'man ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah Rasulullah menyampaikan beberapa kali tentang Islam, tentang kewajiban-kewajiban di dalam agama, lalu orang ini bertanya, seumpama saya ini hanya melakukan yang wajib, yaitu sholat, puasa, lalu saya menghalalkan yang halal. Artinya menghalalkan yang halal itu, dia meyakini bahwa sesuatu itu halal dan itu dilakukan, diambil. Dan mengharamkan yang haram adalah dia meyakini bahwa sesuatu yang haram itu dan kemudian untuk ditinggalkan.
a'adkhulul jannah, dan saya tidak menambah ala dzalika syai'an. Ternyata jawab Rasulullah, na'am, iya. Ini adalah terkait dengan ibadah-ibadah yang minimalis. Minimalis itu kan begini, kita itu melakukan sesuatu ya yang menjadi kewajiban kita. Karena kalau kita mau, banyak ibadah-ibadah di luar yang wajib itu yang bisa kita jadikan untuk nambeli, untuk juga ikut mendukung amal ibadah yang kita lakukan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau minimalis begini, apakah saya masuk surga? Maka jawab Rasulullah, na'am, iya. Ini menunjukkan bahwa agama ini mudah, agama ini adalah rahmat. Sehingga yang melakukan minimalis saja itu masuk surga. Gimana kalau ditambahi? Ya berarti tambah, bisa jadi kelasnya akan naik. Kan begitu. Karena keimanan seseorang itu berbeda-beda tingkatannya. Ada satu kisah. Suatu saat, suatu ketika ada seorang ulama sufi generasi tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu punya suatu halaqah di masjid di Basrah. Ketika setelah ngaji begitu, ya sama kayak panjenengan taklim begitu, ada ustadznya, ini Hasan Al-Basri ini punya murid-murid yang aktif di halaqah ilmu beliau. Lalu kemudian ada salah seorang santri atau maha santri itu bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, amu'minun anta?" Wahai guru, wahai Syekh, amu'minun anta, apakah panjenengan ini orang mukmin? Coba bayangkan, ini pertanyaan ini kalau tidak disikapi secara bijak, sampai tiba-tiba ngaji taklim lalu ustadznya ditanya, "Ustadz, amu'minun anta?" Masa ustadznya ditanya, "Apakah panjenengan orang mukmin, Ustaz?" Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya itu beliau tidak langsung menjawab. Beliau diam. Tanya lagi ini maha santri, karena kelihatannya maha santri yang kritis. Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim. "Amu'minun anta ya Syekh? Apakah panjenengan orang mukmin?" Imam Hasan Al-Basri tetap diam. Sampai 3 kali, thalatha marrat. Ketika pertanyaan yang ketiga, "Amu'minun anta ya Syekh?" lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab begini, "Kalau yang engkau tanyakan adalah aku beriman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi, amantu." Kalau yang engkau maksud adalah saya beriman, yang rukun iman yang 6 itu, beriman pada Allah, malaikat dan seterusnya itu sampai qada dan qadarnya, maka saya adalah orang yang beriman. Tapi kenapa saya tidak segera menjawab? Tapi kalau yang engkau maksud adalah pertanyaan bahwa saya adalah orang yang beriman yang disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, saya tidak berani menjawab dan tidak bisa memastikan apakah diri saya termasuk orang mukmin atau tidak. Karena di surat Al-Anfal dijelaskan ada level orang yang beriman itu yang disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Apa itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah maka wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum itu ada getaran di dalam hatinya, dan getaran itu masing-masing orang akan berbeda. Dengar azan, waduh, ini sudah masuk waktu sholat dan kewajiban untuk segera sholat. Ada yang dengar azan itu begini, oh ini berarti sudah masuk waktu sholat, selesai. Berarti dia baru merasa bahwa ini tanda masuk waktu sholat. Beda dengan yang tadi. Kalau yang pertama tadi, ini panggilan untuk sholat, kan beda. Maka bergegas. Jadi getarannya itu beda antara satu dengan yang lain. Itu tergantung gelombang iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Makanya orang itu keimanannya kan tingkatannya kan beda-beda. Nah, wajilat qulubuhum, sama kayak panjenengan ini, paham santri laki-laki ini. Umpama Anda punya rasa terhadap makhluk lawan jenis. Kalau sesama jenis malah bahaya. Itu kalau dengar namanya itu terasa ada getar yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan kadang-kadang sampai menyebutkan namanya saja itu berat, karena saking dalamnya, umpama begitu. Itu baru terhadap makhluk. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, la zadathum imana, keimanannya bertambah. Dari ayat ini para ulama memahami bahwa, apalagi Rasulullah juga pernah bersabda, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Caranya ya apa? Makanya caranya itu harus diasah dengan apa? Dengan prestasi. Lah prestasi itulah yang namanya takwa. Karena iman itu adalah potensi. Makanya panjenengan setiap Rabu malam Kamis itu diberi materi qomi utuyan. Di sana kan jelas imanuna apa? Bid'un wa ainun syu'batan. Ada 77 cabang. Yang kalau itu kita lakukan, itu akan memberi kontribusi untuk yazid, menambah keimanan kita. Tapi kalau tidak kita asah, kita tidak pernah ikut majelis taklim, tidak pernah, pokoknya ya ini lama-lama akan yangkus. Nauzubillah. Lah kalau orang yang keimanannya baik, ini saya lanjutkan yang masih Hasan Al-Basri tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lalu yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dilanjutkan ayat berikutnya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sahabat Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau saya ditanya apakah saya sudah termasuk iman yang ini, saya tidak bisa memastikan diri saya. Ini bentuk ketawaduan beliau, karena sesungguhnya beliau itu secara kapasitas keilmuan dan secara amalia itu sudah luar biasa. Karena Imam Hasan Al-Basri itu termasuk disebut gurunya para sufi, ya, Imam Hasan Al-Basri. Jadi keimanan itu bertingkat. Nah, kalau orang sudah memiliki keimanan yang baik, maka inilah yang dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan begini, idza sarratka hasanatu fa anta mu'min. Atau di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Apa maksudnya hadis ini? Barang siapa yang kebaikannya menjadikan dia senang, menjadikan dia bergembira, dan barang siapa keburukannya menjadikan dia susah, menjadikan dia tidak senang, dia gelisah, maka itu adalah indikator keimanan. Contoh, kalau ada orang yang keimanannya itu baik, maka dia ini akan melakukan kebaikan, dan biasanya ditambah, karena kebaikan itu tidak berdiri sendiri. Suatu kewajiban itu biasanya tidak berdiri sendiri. Ada sesuatu yang mengantarkan. Ada sesuatu yang mengantarkan. Contoh, hari Jumat kan kita tahu bahwa Jumat itu Sayyidul Ayyam. Ya. Kenapa? Karena di hari Jumat itu ada satu ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah Jumat. Yang itu harus kita hormati. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Nah, untuk menghormati hari Jumat dan ibadah Jumat ini, banyak ibadah atau perangkat-perangkat yang itu hukumnya sunnah, tapi eman kalau tidak kita lakukan. Apa contohnya? Membersihkan diri, termasuk mandi, niat untuk ibadah Jumat, mandi di hari Jumat, memotong kuku, membersihkan dan seterusnya. Termasuk membaca surah Al-Kahfi. Karena Rasulullah bersabda, man qara'a surat al-kahfi fi lailatul jumu'ah, atau di matan hadis yang lain, fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Yang satunya adalah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Maka itu kita lakukan. Kenapa? Karena hati kita ini gembira untuk menyambut Jumat, maka ada ibadah pengantar. Kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah yang minimalis saja tadi dalam hadis tadi, sholat 5 waktu maktubah, tidak pakai sholat sunnah sudah, lalu puasa Ramadan, lalu wa ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, ini juga inti, wa haramtul haram, dan saya tidak menambah, walam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Maka Nabi menjawab iya. Loh, yang minimalis saja iya, apalagi yang tadi itu diikuti oleh serangkaian ibadah-ibadah yang sunnah. Hanya kan tadi kembali ke tadi, masing-masing orang itu akan berbeda-beda karena tingkat keimanannya berbeda. Ada orang yang sudah merasa sudahlah, yang penting wajib, yang penting wis mari.
ya berarti levelnya ya level itu. Padahal kalau bisa kita ini menjadi manusia itu kan semakin hari semakin baik. Karena perintahnya itu kalau kita baca di dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Lah, haqqa tuqatih itu apa? Haqqa tuqatih itu adalah sebenar-benar takwa yang ini tidak ada batas maksimalnya. Ini adalah tataran ideal yang harus selalu kita kejar. Memang ayat ini ada di ayat lain tentang takwa itu fattaqullaha mastata'tum di surah At-Taghabun itu. Tapi mastata'tum itu bukan nyantai, tapi mastata'tum itu semampu kita, tapi tetap gridnya kita berusaha untuk haqqa tuqatih. Setidaknya ada 3 yang menggunakan kalimat haqqa itu. Yang pertama haqqa tuqatih, ada juga alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Terkait dengan kitab. Kalau kitab suci kita itu Al-Quran, maka mempelajari kitab suci Al-Quran itu tidak ada batasnya, haqqa tilawati. Yang pertama dari sisi bacaannya, makanya ada taklim Quran, nanti meningkat lagi pemahaman maknanya, meningkat lagi bagaimana aplikasinya dan seterusnya. Dan itu tidak akan pernah habisnya. Lalu yang ketiga adalah sebagaimana di prasasti kita itu, prasasti ulul albab itu kunu apa dulu itu? Ulil absar, ulil nuha, ulil albab. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Lu ada haqqa jihadi. Berjuanglah kalian di jalan Allah haqqa jihadi, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Ya termasuk jadi mahasantri begini, perjuangan yang sungguh-sungguh itu apa? Subuh itu melawan ngantuk itu harus berjuang yang sungguh-sungguh. Maka yang melek-melek ini insya Allah mudah-mudahan masuk haqqa jihadi. Kalau hari ini ngantuk maka besok tidak boleh ngantuk. Besoknya lagi boleh apa enggak? Ya tetap tidak boleh karena berusaha haqqa jihadi. Jadi selalu lebih baik. Dan itu sampai kapan? Disebutkan di juz 14 itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah kepada Allah, sembahlah Tuhanmu sampai kapan itu? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa makna al-yaqin? Al-yaqin yaitu kematian. Karena kematian itu bersifat pasti bagi setiap orang. Hanya memang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Termasuk di mana kita meninggal kita tidak pernah tahu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Sehingga yang minimalis kita kerjakan, tapi syukur-syukur kita usahakan bagaimana tidak hanya yang minimalis. Lalu yang menarik dalam hadis ini yang sering, yang dulu di hadis ke-6 sudah pernah dibahas. Sahabat Nu'man ini bertanya kepada Rasulullah, wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa haramtu al haram. Ini penting. Jadi ibadah yang beliau lakukan ini disimbolkan dengan 2 yang wajib tadi, sholat sama puasa. Lalu dalam perilaku sehari-hari saya ini ya menghalalkan yang halal. Artinya kalau sudah digariskan halal ya saya yakini itu halal. Yang sudah digariskan haram ya saya yakini itu haram, maka saya jauhi gitu loh. Karena sesuatu yang haram itu dampaknya luar biasa. Dulu di hadis ke-6 di Al-Arba'in An-Nawawiyah itu dulu, mungkin panjenengan masih ingat waktu disampaikan irsyad. Mbok eling, mbok pas ngantuk, mbok pas tidur, apa biyen gak iso saiki lali kalau. Di hadis ke-6 itu kan jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram juga jelas. Nah yang diantara itu yang remang-remang, ini tidak jelas halalnya, haram itu syubhat. Yang mayoritas orang itu banyak yang tidak tahu, sehingga diterabas, padahal bahaya. Ya kayak lampu itu loh, kalau lampu hijau itu halal, lampu merah itu haram, tidak boleh lewat kan? Kalau lampu kuning itu masih syubhat. Ini kalau diterabas rawan sekali. Rawannya apa? Sering terjadi. Kadang kita itu, ya termasuk saya kadang-kadang itu mumpung, cek kuning kan begitu, dibuat terno. Padahal yang sana boleh jadi entah masih jalan, entah sana sudah jalan, sini masih dikit. Nah, akhirnya terjadilah tabrakan. Ini kan harus tetap hati-hati. Sesuatu yang haram itu sangat berpengaruh kepada perilaku seseorang. Makanya
Makanya di hadis yang lain Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Jadi setiap daging yang ada dalam tubuh kita yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih utama, itu lebih berhak itu bagi. Fannaru aula. Lah haram itu kan macam-macam bentuknya. Kita ini kadang yang haram dzati, yang memang zatnya haram sudah kita jauhi. Kita tidak makan babi. Karena babi itu termasuk binatang yang najis dan jelas-jelas diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir, kan begitu. Makanya sampai ada pertanyaan itu, apa makhluk atau hewan yang paling haram dan tingkat keharamannya levelnya paling tinggi? Jawabannya apa? Babi yang lahir dari kehamilan di luar nikah. Waduh, haramnya double-double. Memang babi ada yang nikah. Kadang kita itu lewat itu apa? Lali. Itu haram yang sifatnya bukan zatnya, tapi karena proses atau karena hukum. Ke kantin, tuku kerupuk, makan kerupuk piro gitu, akhirnya lali mang kerupuk piro ya. Saya tadi ngambil kerupuk tadi 6 apa 4. Maka kalau terjadi begitu, maka sampean harus ngambil beda ya. Kalau ini kasusnya beda, jadi ini harus ngambil lebih hati-hatinya. Kalau lebih hati-hatinya ya sampean bayar 6 saja. Kalau tidak sengaja ini meragukan, maka tinggalkan sesuatu yang meragukan. Itulah. Tapi kalau Anda ini sengaja, wah bahaya. Juga kerupuk 10 bayarnya kerupuknya pinten gangsal. Lah sing 5 ini kan masuk ke tubuh Anda gara-gara kerupuk. Padahal di Al-Qur'an itu ada ayat begini. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna basir. Wahai para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, yang thayyib. Jadi kalau Al-Quran itu nyebut thayyib, maka thayyib itu sudah mesti halal. Tapi kalau halal belum tentu thayyib. Makanya di ayat yang lain, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan, diprotek lagi thayyiban. Tapi kalau disebut kulu minat thayyibat, maka at-thayyibat itu sudah mesti halalnya. Karena thayyib itu maknanya bisa beberapa hal. Higienis, bergizi, sesuai dengan orang yang makan. Umpama ada orang punya sakit, punya kolesterol, maka bagi dia daging kambing atau sesuatu yang tinggi kolesterolnya itu halal, tapi tidak thayyib. Kalau kulu minat thayyibat, maka kalau kulu minat thayyibat, halalnya dijaga, menjauhi barang yang haram, lalu gizinya baik. Tadi itu higienis, insya Allah tidak gampang sakit, maka ini akan gampang mengajak orang tersebut wa'malu sholihah, untuk melakukan amal-amal sholih. Tapi kalau orang tuh makanannya sesuatu yang sering tidak jelas, bahkan haram, ini kadang diajak untuk kebaikan ngangel, gampang beleot apa? Iya, sudah dikasih tahu ini masih belok lagi. Makanya dalam doa mau makan itu kan kita hafal semua, cuman prakteknya itu dulu ketika kita TK sama SD dengan sekarang itu kadang-kadang doa itu mengalami reduksi lafaz. Kalau dulu tuh lengkap Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana sampai seterusnya itu fima rozaqna. Saiki mek bismillah tok itu pun kadang-kadang sudah mau habis karena sabun ulu lali bismillah. Yang sebelumnya lali. Itu saya, kalau sampean enggak, kadang-kadang itu lupa kita. Sampean lihat, barik lana fima rozaqtana. Kita minta kepada Allah untuk diberkahi terhadap apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kita. Dalam konteks ini adalah makanan yang ada di hadapan kita yang mau kita makan. Loh, kalau mohon doa barokah, ini mesti barang ini secara implisit pesannya, ini jangan barang yang haram. Karena kalau yang haram itu barokah tidak bisa masuk sama sekali, terhalang. Berarti barang itu yang kita makan itu jelas halalnya, baru kita mintakan keberkahan, kan begitu. Yang unik di doa akan makan itu di penutupnya, waqina adzabannar, jagalah kami
jauhkanlah kami, peliharalah diri kami dari api neraka. Jangan sampai kami masuk neraka. Karena dampak makanan. Karena makanan yang Anda makan lalu diolah dalam tubuh, dibakar oleh oksigen menjadi energi. Yang energi itu kalau berasal dari sesuatu yang halal dan thayyib dan barokah, maka menjadi energi positif. Tapi kalau dari sesuatu yang buruk menjadi energi yang negatif. Ini bahaya. Nah, kalau menjadi energi yang negatif, berarti dia akan melakukan sesuatu yang bertentangan. Maka boleh jadi tidak waharramtul haram, tidak mengharamkan yang haram karena dia tidak menjauhi yang haram. Nah, kalau sudah begini maka kalau tidak menjauhi yang haram, dia bahaya, akan masuk neraka. Kan kalau yang menjauhi tadi, menjauhi yang haram tadi, a'adkhulul jannah, maka Rasulullah menjawab, na'am. Maka dari itu tugas kita, kewajiban kita, ikhtiar kita adalah bagaimana kita memastikan apa yang masuk dalam tubuh kita itu betul-betul waharramtul haram. Kita mengharamkan yang haram. Karena ini akan berdampak pada amaliyah atau sesuatu perilaku yang akan kita lakukan. Lalu amal-amal minimalis terkait dengan kewajiban-kewajiban kita, maka yang wajib itu memang harus kita lakukan. Syukur-syukur kita latih, kita tambahi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka insya Allah sama, semuanya tetap masuk surga. Tetapi nanti di surga itu boleh jadi ada kaplingan yang berbeda, boleh jadi fasilitasnya ada perbedaan. Karena masing-masing orang itu kembali kepada apa yang dia usahakan. Maka bukan hanya itu sesungguhnya. Maka bersyukur panjenengan menjadi kaum laki-laki. Orang laki-laki itu tanggungannya berat. Tapi juga perannya artinya media untuk mendekatkan diri kepada Allah itu boleh jadi lebih luas. Makanya setiap Jumat itu laki-laki itu diwajibkan Jumatan itu sampai dicas. Nah, kalau di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali di pusat Ma'had Al-Jami ditambahi Irsadat, tambahi Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat itu kan hari yang istimewa itu. Di pondok-pondok aja Selasa dan Jumat biasanya boleh main bola kan. Ngajinya rotok prai didik gitu. Kalau Selasa, kalau Jumat itu. Nah, ini Jumat ini dicas kita. Dengan apa? Ya dengan ibadah Jumat. Di situ ada khutbah Jumat, pesan takwa. Jangan sampai kita ini Jumatan itu sejak berangkat itu sudah bercita-cita. Nanti waktunya khutbah saya mau tidur. Wah, ini saya lihat kadang-kadang itu ketika khutbah itu menjadi sarana atau media untuk waktu tidur yang paling efektif. Padahal sesungguhnya keliru. Ketika sampai pulang setelah Jumatan harus ada sesuatu yang baru. Sehingga ada ces, oh berarti perilaku saya begini, harus saya tingkatkan. Apalagi nanti laki-laki itu, sampai punya tanggung jawab, sampai punya istri, punya anak. Sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab, ini harus menyampaikan pesan takwa sekaligus ketakwaan itu harus menjadi contoh bagi keluarga Anda, karena Anda adalah laki-laki. Dan itu dimulainya tidak bisa mendadak, harus dimulai sejak sekarang. Karena kata Imam Abdullah Alwi Al-Haddad yang punya wiridan Al-Wirdul Latif sekaligus yang punya Rotib Al-Haddad itu, kata beliau itu, kalau seorang pemuda tidak punya keistimewaan, tidak punya sesuatu yang ia banggakan di usia 20 tahun sampai 30 tahun, maka fala fakhor ba'da dzalik, maka tidak ada kebanggaan setelah itu. Maka mumpung kalian belum masih usia muda, masih usia kuliah, maka perbanyak prestasi, melakukan kebaikan. Prestasi bukan untuk bangga-banggaan, tapi dengan banyak prestasi kita punya banyak hal yang nanti bisa kita bagi ke orang lain sehingga menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kurang lebih ya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.